Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah pengantar ilmu hukum akan mempresentasikan tentang pembentukan dan penegakan hukum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Iqmal Umar dan ini adalah nama anggota kelompok 6. Di antaranya yaitu Dimas Saputra, Muhammad Iqmal Umar, Sefia Ramadini, Riza Melisa Dewi, Rani Soraya. Materi yang akan dibahas pada presentasi kali ini adalah satu, lembaga yang membentuk hukum di Indonesia. Kedua adalah pendapat tentang penegakan hukum di Indonesia. Lalu yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. 1. Lembaga pembentuk hukum di Indonesia. Lembaga pembentuk hukum di Indonesia ada 3, yaitu Presiden, MPR, dan DPR. Presiden adalah kepala negara dan pemerintahan yang bertugas untuk membentuk peraturan pemerintah dan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU Pasal 5 Ayat 2 dan Pasal 22. Peraturan Presiden dan membentuk UU Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 20 Ayat 1 sampai 5. Lalu kemudian ada MPR. MPR adalah salah satu lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara, bertugas dalam menerapkan UU NKRI Pasal 3 dan untuk memasyarakatkan Pancasila. Dan yang terakhir adalah DPR. DPR adalah salah satu lembaga tinggi negara yang merupakan lembaga perwakilan rakyat yang bertugas dalam menyusun prolegnas, menyusun dan membahas RUU, menentukan Perpu pengganti UU yang akan diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi UU. Hukum Indonesia saat ini adalah tumpul ke atas, menukik tajam ke bawah. Maksudnya itu, salah satu kenyataan di negeri ini adalah bahwa keadilan lebih tajam menghukum masyarakat kelas bawah daripada masyarakat kelas atas. Alasannya tentu karena uang. Suap menyuap dalam menutupi kasus untuk para penegak keadilan sudah menjadi hal yang lumrah. Terbukti dengan terjadinya beberapa kasus hukum seperti penangkapan aktivis lingkungan yang memperjuangkan lingkungannya dari pencemaran limbah pabrik tekstil di Pekalongan. Faktor penegakan hukum di Indonesia. Pokok penegakan hukum terletak pada faktor yang mempengaruhinya yang bersifat netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut antara lain: 1. Faktor hukumnya sendiri seperti UU, Perpu, Perpres, Perda, dan lain-lain. 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum seperti MPR, DPR, dan lain sebagainya. 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum seperti tenaga keuangan dan sebagainya. 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.